Ternyata channel Atta Halilintar itu sampah beneran guys. Sampah beneran anjing. Sumpah sampah. Mending lu delete aja channel lu, sampah banget itu. Oke guys, ini dia tadi gue udah opening ya. Kalau yang di YouTube channel udah tahu gue udah opening. Ini mungkin mukanya kehalangan sama kolom chat, cuman tetap tahu ini Fan Official ya. Channelnya ada di deskripsi. Hari ini gue bakalan ngebahas banyak hal, yaitu tentang video dia yang terbaru nih yang gue lihat, dan juga banyak yang ngasih tahu ke gue. Terus akhirnya gue udah nggak bikin reaction asal. Sekarang gue langsung hubungin narasumbernya kalau bisa dihubungin ya. Termasuk kemarin juga Ersa Ramadan gue hubungin, ya akhirnya dia minta maaf kayak gitu intinya. Oke, lu minta maaf. Iya, kemarin dia minta maaf akhirnya di tab komunitas. Tapi udah gue nggak bahas dia ya, kita mau bahas aja gitu kan. Nih pertanyaan paling penting nih, orang bakalan pengen tahu ini gini. Lu hatersnya Atta apa bukan sebenarnya? Itu pertanyaan paling penting. Gua tadinya cuma terinspirasi sama Atta, tapi bukan iTeam. Ya, berarti intinya sama lah sama mic gue ya. Kita terinspirasi tapi kita bukan fansnya gitu kan. Berarti kita boleh ngekritik kan? Yeah. Oke, gue mau back to the topic ya, karena judulnya juga bahas Atta sampah kan ya. Jadi di video terbaru lu itu, gue udah nonton video terbaru lu ya. Itu bahas tentang Atta yang lu bilang sampah gara-gara, kalau nggak salah gara-gara tutup comment section ya, kalau nggak salah ya. Gimana? Lu di video baru waktu itu bilang Atta sampah gara-gara dia nutup comment section ya, kolom komentar ya. Iya. Itu gimana sih? Gue pengen tahu gitu pandangan lu gitu terhadap Atta sampai lu bisa ngeluarin kata sampah gitu. Pandangan lu gimana sih? Ya pandangan gua kan dia sosok YouTuber yang dulunya itu pas waktu baru pertama nomor 1 dia selalu memotivasi gitu. Jadi saya kira dia itu kebal hujatan gitu. Tetapi dia malah menutup komentar gara-gara ya ada komentar, misalnya ada beritanya cuma gara-gara komentarnya ada yang komentar gimana itu ya, ada yang komentar sampah, reaction sampah itu yang Ferdian Paleka itu. Tahu. Nah itu dia hanya gara-gara itu dia menutup komentar kan, seakan-akan dia itu pengecut gitu kan. Jadinya gimana kita jadi mau ngikutin panutan dia gitu. Oke. Lu sendiri ya gue lihat ya, jangan ngomongin orang lain deh. Kita sendiri juga kita punya channel masing-masing ya. Isinya pasti ada hate speech kan? Ya kan? Iya. Yeah. Kalau lu gimana tindakannya kalau misalkan ada yang kayak gitu? Ya gue biarin aja, emang gue emang kayak gitu. Oke. Guanya emang kayak gitu. Oke. Ini pertanyaan banyak orang sih. Jadi gue tahu. Ini suaranya mantul, ini jadinya tabrak-tabrakan ini. Oh yaudah. Jadi gini. Channel lu itu kan, sorry nih ya, channel lu itu isinya banyak banget nge-roasting channel lain ya. Nggak usah gue sebutin lah, yeah. banyak. Pokoknya nggak lebih dari satu gitu. Tapi ada ritme nih, yang gue perhatiin ada ritme. Ritmenya tuh gini, opening sampai ke menjelang closing itu lu masih nge-roasting, tapi di endingnya lu ngasih kesimpulan, bener nggak? Iya. Iya. Tapi lu pernah gak sih punya pikiran, wah gue ngeri nih kayak gini mulu nih, gue mau berubah gitu? Ada gak sih pikiran kayak gitu? Gue nggak pernah berpikir kayak gitu sih, karena orang yang sukses itu kan pasti banyak cobaannya gitu. Dia kalau cuma diuji gue kayak gitu nggak bakalan ngaruh sepertinya. Soalnya dia orang yang sukses, yang pernah susah kayak kita gitu. Nah dia pernah diremehkan, pernah dibully gitu. Jadi saya rasa dia kan orang yang hebat gitu. Dia nggak bakal
ngaruh di Oke. bullying kita. Jadi gua nggak ada rasa takut atas ya perkataan gua gitu. Oke. Ya. Lu ngomong tadi nggak ada rasa takut ya? Nggak ada rasa takut. Lu tahu yang Iya. lu roasting ini bukan channel yang subscriber cuma 100, 200 atau 1000, 2000 kan? Jutaan gitu kan? Bahkan yang YouTuber nomor 1 Asia Iya. lu roasting juga. Misalkan nih. Jadi gini, channel 1000 2000 itu channel jutaan itu pernah merasakan channel 1000 2000. Jadi dia itu udah pernah merasakan pahit-pahitnya. Ya apa aja dia udah pernah ngerasain gitu. Jadi ya dia pernah ngerasain seperti kita juga. Nah, Nggak jadi heran gini nih, jadinya gitu. inti pertanyaannya gini, lu kan ngerosting channel-channel gede ya, channel-channel yang kategorinya Yeah. besar ya di Indonesia, masuk ke 100 besar lah kalau gue lihat di statistik Cukbadi itu masuk ke 100 besar. Yang lu roasting itu pakai bahasa-bahasa yang maaf kagak enak di kuping sebenarnya bagi sebagian besar orang ya, tapi untuk orang yang udah biasa nerima roasting oke. Lu punya kekhawatiran nggak sih misalkan lu dilaporin ke kepolisian ini, karena setelah gue baca dan juga gue teliti kata-kata lu itu masuk ke ranah undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Lu ngeri nggak sih kalau dilaporin kayak gitu? Enggak sama sekali. Enggak ya? Argumentasi lu ya ini ya? Kalau diancem santet, diancem apa namanya di penjara apa kamu kena ITE nggak ngaruh sama gue, biasa aja. Seandainya, gue kan lagi ngomong seandainya beneran dilaporin nih, beneran lu dilaporin gitu karena kalau beneran dilaporin, ya gue pasrah, terima aja keputusannya. Ya gimana lagi? Masa kita mau lari nggak bakalan bisa, malah memperbesar masalah. Kan biasanya gini ya, biasanya ritmenya ya yang gue pelajarin ya, lu juga bakalan kayaknya agak delay ya. Gua enggak lah. Ini. Gua aja 1 + 1 masih tahu sama dengan 2. Gini. Maksud gue, ini video lu kan banyak yang menghina orang gitu. Bukan menghina, no, head speech ya. Head speech ke orang. Nah, yang jadi masalah, kalau misalkan orang ini gitu, orangnya ya, bukan timnya, bukan fansnya, orangnya yang punya, yang lu incer gitu, dia kesinggung, terus akhirnya dia ngelapor. Gimana? Kalau seandainya dia ngelapor, ya gue terima aja keputusannya karena gue yang salah gitu. Oke. Gimana lagi? Kalau lu ngerosting orang, by the way, ini video lu delay ya, video lu nggak muter di gue ya, tapi suaranya keluar. Ya udah nggak apa-apa. Kalau misalkan lu kan selalu pakai bahasa kasar kan ya, kayaknya udah kebiasaan gitu. Di Indonesia yang kayak gitu udah ada Vincent Renaldi gitu ya. Vincent Renaldi gue tahu sebelum dia pakai channel pribadi, dulu dia kan juga punya grup ya, bukan sendiri. Nah, kalau lu gitu, lu terus-terusan mau kasar kayak gini kah gitu, pertanyaan kayak gitu ya? Ya nggak mungkin lah. Banyak yang tanya kayak gitu, kapan sih? Ya gue sama aja menghilangkan subscriber gue gitu. Jadi lu lebih takut kehilangan subscriber daripada merubah jati diri lu yang jadi lebih baik gitu? Ya enggak, maksudnya kan kalau udah subscriber banyak kan lebih banyak lagi gitu, apa namanya, pemikirannya orang, ada yang suka, ada yang enggak. Jadi yang enggak suka itu banyak, yang suka itu banyak. Jadi yang enggak suka itu langsung hilang seketika, banyak juga gitu kalau udah subscribernya banyak. Oke, menurut lo banyak channel-channel yang berubah gitu ya, banyak channel yang berubah gara-gara banyak diserang sama haters gitu, yang awalnya itu toxic jadi nggak toxic. Nah, gue tanyanya tadi gitu, lu mau nggak berubah jadi yang toxic jadi normal gitu, normally aja gitu? Ya gua toxic jadi normal, tapi nggak secara klarifikasi. Gua nggak akan klarifikasi. Jadi kalau gua ingin berubah ya gua berubah sendirinya, sesuai keinginan gua. Kalau gua pengen berubah ya berubah. Oke. Makanya itu disebut konten gua random. Ya. Oke, lu bilang konten lu random gitu ya. By the way, kalau misalkan nggak tahu, emang channel dia random ya, banyak ada game, ada reaction, ada komentarin yang viral dan lain-lain ya kalau nggak salah ya. Nah, Iya. nih,
kita berpacu sama channel sebelah lah. Ya, gue berpacu sama channel sebelah. Gue nggak bakal nyebutin nama channelnya. Dia nge-head Atta. Ya, di reaction akhirnya sama timnya Atta. Pertama sama timnya Atta dulu nih, sama si Jerry ya. Lalu kemudian di reaction langsung sama Atta. Ujung-ujungnya dia minta maaf. Seandainya nih, gue lagi ngomong seandainya. Seandainya lu nge-reaction keras ke Atta, lalu Atta nge-reaction lu dan ngamuk, lu akan minta maaf sama kayak YouTuber yang itu apa enggak? Nggak akan. Nggak akan ya.